Tes proyeksi adalah tes psikologi di mana seorang akan memberikan stimulus abstrak kepada individu untuk melihat proyeksi dari pikiran, perasaan, serta kepribadian individu. Tes proyeksi ini biasanya dijadikan motivasi untuk membuat seseorang menjadi lebih baik secara emosional, kognitif, dan pemecahan masalah. Ada 5 jenis-jenis dari tes proyektif. Yang pertama, ada tes apersepsi tematik atau disebut dengan TAT. Di sini, seorang individu akan diberikan gambar yang abstrak, lalu diminta untuk menceritakan apa isi dari gambar tersebut. Yang kedua, ada tes bercak tinta atau disebut dengan rosa. Nah, pada tes ini, seorang akan diberikan kertas dengan bercak tinta, lalu diminta untuk menjelaskan apa maksud dari tes tersebut. Di sini, responden akan dilihat kemampuan kognitifnya. Yang ketiga, yaitu tes menyusun kalimat. Tes menyusun kalimat ini yaitu tes yang dilaksanakan oleh seseorang di mana orang ini akan diberikan kalimat abstrak lalu diminta untuk menyusunnya secara benar dan tepat. Lalu, tes yang keempat ada tes menggambar seseorang. Individu akan diberikan kertas kosong lalu diminta untuk menggambar makhluk hidup. Terakhir atau tes kelima yaitu tes menggambar orang, rumah, dan pohon. Pada tes ini, seseorang akan diberikan kertas lalu diminta untuk menggambar di mana dalam gambarnya itu terdapat pohon, rumah, dan orang. Hasil tes ini mengungkap emosional seseorang. Adapun dalam suatu tes pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari tes ini yaitu tes ini bisa bebas mengeksplorasi perasaan individu. Kita dapat melihat emosional, kognitif, dan kepribadian seseorang secara bebas, terbuka, dan tanpa dibatasi oleh batasan waktu. Lalu, adapun kekurangannya, tes ini belum terstandarisasi atau belum jelas ketentuannya seperti apa. Tes ini banyak digunakan, namun ternyata hasilnya bisa berbeda antara yang satu dan yang lain. Ada kesamaan antara tes yang tidak konsisten ini. Tes inventory adalah alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan ada atau tidak adanya perilaku yang dimiliki seseorang. Biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab responden sesuai dengan keadaan dirinya. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis tes inventory. Yang pertama, inventory kepribadian, yaitu untuk mengukur karakteristik kepribadian seperti minat, sikap, dan nilai-nilai. Untuk jenis yang kedua, inventory minat, untuk mengukur minat individu dalam berbagai bidang, contohnya bidang karir atau hobi. Untuk yang ketiga, yaitu inventory sikap, untuk mengukur sikap individu dalam berbagai isu atau objek. Dan inventory yang keempat, yaitu inventory nilai, untuk mengukur nilai-nilai yang dianut oleh seseorang seperti nilai agama, sosial, atau politik. Yang terakhir yaitu kegunaan tes inventory. Yang pertama, untuk psikoterapi, membantu dalam mendiagnosis dan perencanaan terapi. Yang kedua, untuk bimbingan karir, membantu individu dalam mencari karir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu untuk seleksi karyawan, membantu perusahaan dalam pemilihan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria jabatan. Dan kegunaan yang keempat yaitu untuk penelitian, mengumpulkan data tentang karakteristik individu untuk kepentingan penelitian. Tes intelijensi umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes intelijensi individual di mana tes yang diberikan dikerjakan secara individu, yang artinya dalam satu ruangan hanya ada satu tester dan satu testi. Yang kedua, ada tes intelijensi klasikal. Tes yang diberikan secara bersama-sama dalam satu ruangan. Bukan dikerjakan secara berkelompok, tapi dikerjakan sendiri-sendiri dalam satu ruangan itu. Testernya hanya satu, tapi testinya bisa banyak. Ada beberapa cara untuk mengerjakan tes intelijensi ini. Yang pertama, verbal test. Tes intelijensi yang diberikan secara verbal artinya nanti subjek akan menjawab secara langsung atau lisan apa yang ditanyakan oleh testernya. Selanjutnya ada paper and pencil test. Tes yang harus dikerjakan dengan tertulis, seperti menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dengan ditulis di kertas. Kemudian ada performance test. Tes yang melibatkan unsur berbahasa, dia harus menulis atau membuat kalimat. Tapi ada beberapa yang melibatkan kemampuan memegang pensil, membuat bentuk, menggambar bentuk, menyusun puzzle, menyusun balok, meronce, dan merakit manik-manik. Ya, ada jenis tes intelijensi dari segi waktu mengerjakannya. Ini ada dua. Yang pertama, speed test.
speed test, yaitu tes intelijensi yang dibatasi oleh waktu tertentu. Jadi, tes akan berakhir apabila waktu yang ditentukan sudah berakhir. Yang kedua, ada power test. Power test berbeda dengan speed test, karena power test ini tidak ditentukan oleh waktu. Jadi, tes tersebut akan berakhir apabila subjek sudah mengerjakan keseluruhan tesnya dan tidak dibatasi oleh waktu. Ada tes intelijensi menurut hal yang diungkap. Ini ada dua. Yang pertama, fluid intelligence. Artinya, intelijensi seseorang itu sudah ada dari lahir tanpa perlu distimulasi. Yang kedua ada crystallized intelligence. Artinya, intelijensi seseorang itu perlu adanya belajar dari lingkungan sekitar, baik secara akademik maupun non-akademik. Berikut untuk contoh-contoh tes intelijensi. Kesimpulannya, tes inventory, tes proyektif, dan tes intelijensi adalah alat penting dalam psikologi untuk memahami kepribadian, minat, dan motivasi. Tes inventory membantu dalam psikoterapi, bimbingan karir, dan juga seleksi karyawan. Sedangkan tes proyektif seperti TAT dan Rorschach membantu dalam mengeksplorasi aspek bawah sadar individu. Yang terakhir, tes intelijensi membantu dalam menilai kapasitas kognitif individu. Meskipun ketiganya bermanfaat, tetapi memiliki tantangan seperti subjektivitas dan kurangnya standarisasi. Jadi perlu berhati-hati dalam menggunakannya. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari kami. Semoga apa yang kita jelaskan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.